Para tanda hubung radar nuantar.com, Kepolisian Resor Polres Tanjung Jabung Barat Tanjab Barat menggelar rekonstruksi sebanyak 15 adegan kasus pembunuhan sadis menggunakan senapan angin yang menewaskan Dendi Sulistyo Budi 42 tahun karyawan swasta asal Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi. Kasus ini mengejutkan warga karena korban tewas ditembak menggunakan senapan angin gejluk dari jarak dekat hingga meninggal dunia di tempat kejadian, Rabu, tanggal 24 September tahun 2025. Pak Kasbidum, Bang Robi, izin kami dari Satreskrim akan melaksanakan rekonstruksi terkait tindak pidana yang terjadi di Tebing Tinggi. Mohon izin Komandan, rekan-rekan senior, untuk memberi waktu. Kami akan memulai kegiatan ini yang dimulai dengan adegan pertama. Akan dilaksanakan dengan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baiklah, mohon izin Komandan senior dan teman-teman media. Di sini kami akan memperagakan adegan pertama, yakni tersangka JM keluar dari rumah menggunakan 1 unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BH6979YY. Saat itu tersangka JM membawa 1 pucuk senapan angin jenis gejluk merek Pasopati warna hitam di pundak kiri, hendak pergi berburu burung belibis di areal kolam PT LPPPI atau PT Lontar. Dari sini. Baiklah, kita lanjutkan adegan kedua. Saat di perjalanan, tersangka sempat berhenti sebentar di depan loket travel untuk menyapa teman-temannya yang ada di loket travel. Oke, berhenti. Posisi ini masih sama ya. Kemudian adegan selanjutnya, tersangka melanjutkan perjalanan ke arah kolam PT Lontar untuk berburu belibis. Setelah berjalan kurang lebih 1 km di jalan raya, tersangka berpapasan dari arah berlawanan dengan korban atas nama Dendi Sulistyo Budi. Dia langsung mengikuti korban atas nama Dendi Sulistyo Budi dengan jarak kurang lebih 10 meter. Dari depan ini. Sambil pegang stangnya, Pak. Dilanjutkan adegan kelima, tersangka mengikuti korban atas nama Dendi Sulistyo Budi hingga ke tempat kerjanya di RT 07 Jalan Lorong Masjid Fatimah, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjab Barat.
Kalau tak bisa diapus itu ada kaki di dalam itu. Bre, itu ada kakinya tuh di dalam yang itu. Tiga lima. Ke depan lah. Ke depan. Itu. Oke bang. Setelah mengikuti korban, kita lanjutkan adegan ke-6, yakni setibanya di TKP, korban atas nama Dendi diberhentikan sepeda motornya dan ia turun tepat di depan gudang gas. Kemudian turun dan memegang pintu gudang. Tersangka berhenti dengan jarak kurang lebih 5 meter dari posisi korban. Mengatakan tembak lalai kepada tersangka. Mendengar perkataan itu, tersangka merasa telah ditantang oleh korban. Maju dah, pegang. Ya. Tunggu dulu, saya mau ngomong. Kemudian korban menoleh ke arah tersangka dan berjalan sekitar 2 langkah sembari mengatakan tembak lalai kepada tersangka. Mendengar perkataan tersebut, tersangka merasa telah ditantang oleh korban. Sudah dapat nih? Sudah. Dilanjutkan adegan ke-8. Tersangka langsung meraih senapan di bahu kirinya yang telah dibawa dari rumah oleh tersangka. Tersangka langsung mengarahkan senapan angin ke arah korban, lalu menarik kokang senapan angin dan mengisi 1 butir peluru. Kemudian menutup kokang. Selanjutnya tersangka langsung menembak ke arah korban sebanyak 1 kali ke arah kepala. Dapat? Sudah bang, dapat. Kita lanjut adegan ke-9. Korban atas nama Dendi Sulistyo Budi langsung terjatuh di lokasi kejadian setelah ditembak oleh tersangka sebanyak 1 kali. Dia jatuh di mana tersangka? Masih di situ. Dilanjutkan adegan ke-10. Melihat korban terjatuh setelah ditembak tersebut, tersangka langsung memutar sepeda motornya, meninggalkan korban dan pulang ke rumah. Nomor yang mana? Nampak lingkaran? Ditahan. Setelah melakukan itu, tersangka langsung pulang ke rumah. Kemudian dilanjutkan adegan 11. Kita lanjutkan adegan selanjutnya, adegan ke-11. Setelah tiba di rumah, tersangka langsung memasukkan dan memarkirkan sepeda motor miliknya ke dalam rumah. Di dalam rumah,
tersangka dilanjutkan adegan ke-12. Tersangka menuju ke belakang rumahnya ke kebun sejauh kurang lebih 55 meter, membuang satu senapan angin merek Pasopati warna hitam, peluru senapan angin berisi 18 butir, dan sepatu boots warna kuning yang saat itu masih tersangka kenakan. Buang ya, buang. Setelah itu korban setelah itu tersangka kembali ke rumah. Dilanjutkan adegan ke-13. Tersangka masuk kembali ke dalam rumah, membuka pakaian dan mengganti celana yang digunakan pada saat penembakan terjadi. Oke. Dah. Adegan ke-14, tersangka membawa baju dan celana yang sebelumnya ia kenakan tersebut ke samping rumahnya. Di situ tersangka membakar pakaian yang ia gunakan. Depan di. Untuk kau yang paling penting. Taruh aja situ. Gimana bakar jongkok dah? Nah, jongkok lah. Posisi kemarin. Berapinya itu udah. Pada saat ini tersangka membakar pakaian dan celana yang ia kenakan. Sudah. Nah, maju. Setelah seluruh pakaian terbakar, tersangka meninggalkan pakaian yang sudah terbakar di samping rumahnya. Oke, Bang. Dilanjutkan adegan ke-15, adegan terakhir. Tersangka kembali ke rumah hingga diamankan oleh pihak kepolisian. Kembalikan ke Bapak Kasar Reskrim. Karena sekarang disuruh ke sini deh. Tanya dia ada yang dia sangkal dari Pak. Kan tadi ada yang kamu sangkal nggak? Tidak ada. Ada. Sudah sesuai itu, sesuai cerita sebenarnya seperti itu ya. Sesuai. Jadi ada 15 kejadian tadi yang sudah diperagakan tadi tidak ada yang sangkal. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Penyidik dari Polres Tanjung Jabung Barat. Pada kesempatan hari ini juga perlu kami sampaikan, ya mungkin untuk pada informasi awal pada setelah kejadian yang kemarin pada tanggal 12 September sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim maupun Kasubmas. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasih Bidung, kita sayang Menteri Bola Tunggal, Kasat Reskrim, Kapolsek Tebing, rekan dari Polres Tanjung Barat, para penyidik, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan dari media online, televisi, media cetak, yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, hari ini kembali kita bersama-sama menyaksikan proses rekonstruksi, di mana tujuan dari rekonstruksi ini adalah kita mensinkronkan antara keterangan tersangka, para saksi, dan juga alat bukti yang lain yang kita temukan. Tadi sudah diperagakan, kurang lebih ada 15 adegan yang sudah kita lihat bersama, dan juga kesempatan hari ini juga kita bersama JBU dihadiri langsung oleh Pak Kasih Bidung untuk sama-sama kita menyaksikan proses rekonstruksi tersebut. Ya, semakin dari hasil kegiatan rekonstruksi tadi masih ada beberapa koreksi, tentunya nanti akan segera diperbaiki oleh tim penyidik dari Polres Tanjung Jabung Barat.
Pada kesempatan hari ini juga perlu kami sampaikan, ya mungkin untuk pada informasi awal pada setelah kejadian yang kemarin pada tanggal 12 September sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim maupun Kasubmas. Ini dari hasil otopsi hari ini baru kita bisa tampilkan seperti apa kejadiannya, tadi sudah tergambar secara kronologis dalam rekonstruksi. Terus kemudian penyebab kematiannya apa, hari ini baru bisa kita sampaikan. Ya, karena hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara baru kita dapatkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan saya berikan kesempatan kepada Kasat Reskrim untuk menyampaikan beberapa temuan terkait dengan modus operandi, kronologis maupun kronologis kejadian maupun kronologis penangkapan tersangka. Kepada Kasat Reskrim saya persilakan untuk menyampaikan seperti apa temuan hasil penyidikan dari rekan-rekan tim. Silakan. Mohon izin Komandan, izin kami akan menyampaikan terkait kronologis yang pertama, yaitu untuk kejadian terjadi tanggal 12 September tahun 2025. TKP-nya di RT 7 Lorong Masjid Fatimah, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk korban bernama Denny Sulistyo Budi, laki-laki, umur 42 tahun, karyawan swasta, alamat tempat tinggal di kilometer 1 RT 07 Desa Teluk Pongka, Kecamatan Tebing Tinggi. Untuk korban meninggal dunia, yang untuk melaksanakan melapor ke kita, ke polisi, yaitu istrinya sendiri, Asidah binti almarhum M. Sadri, untuk perempuan 43 tahun. Untuk alamat sama dengan korban. Untuk tersangka sendiri bernama inisial JM, 56 tahun, pekerjaan wira swasta. Untuk alamat sesuai KTP Tebing Tinggi RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk barang bukti yang kami amankan, bisa rekan-rekan lihat. Untuk milik korban, satu helai pakaian jenis kaos warna abu-abu dengan bercak darah. Ini bisa lihat di foto, karena darah jadi kita tampilkan dengan foto. Kemudian untuk kedua, satu helai celana pendek jenis jeans warna biru muda. Yang ketiga, sepasang sandal jepit warna kuning. Nah, yang keempat, satu unit sepeda motor Suzuki Shogun tanpa kap yang sebelah kiri. Kemudian untuk milik tersangka, satu unit sepeda motor Honda Mega Pro, dapat dilihat. Satu lembar STNK motor merek Honda Pro, satu pucuk senapan angin jenis gejluk merek Pasopati berwarna hitam. Bisa dapat dilihat rekan-rekan sekalian. Yang keempat, 18 butir peluru senapan angin ada. Sepasang sepatu boot warna kuning, ini yang digunakan pelaku pada saat melakukan penembakan. Sisa pakaian yang sudah terbakar. Izin, ini pakaian yang dibakar oleh pelaku, pakaian yang digunakan untuk menghilangkan barang bukti yang membakarnya. Izin, ini satu butir peluru senapan angin ukuran 0,9 cm, 0,5 cm. Izin rekan-rekan media, inilah peluru yang masuk ke kepala korban, yang meninggalkan korban meninggal dunia. Nah, dapat rekan-rekan lihat media, untuk hasil ronsen dari hasil otopsi, peluru masuk dari hidung sampai hampir menembus kepala korban, tempurung kepala korban.
Ini belum. Itu terkait untuk alat barang bukti. Kemudian saya akan lanjutkan untuk modus operandi. Untuk modus operandi tersangka, yaitu tersangka melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menembak korban menggunakan satu pucuk senapan angin gejluk warna hitam yang tersangka bawa dari rumah. Tersangka menembak korban sebanyak 1 kali dari jarak 5 meter ke arah kepala korban. Tembakan tersebut mengenai hidung korban yang membuat korban langsung terjatuh dan meninggal dunia. Dapat kami sampaikan untuk kronologis kejadian. Kejadian dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 September sekitar pukul 08.30 di RT 07 lorong Masjid Fatimah Kelurahan Tebing Tinggi. Tersangka mengikuti korban dari jalan raya dari jarak kurang lebih 10 meter hingga masuk ke dalam lorong tempat korban bekerja. Setelah tiba di TKP, korban atas nama Denny Sulistyo Budi memberhentikan sepeda motornya dan ia turun tepat di depan gudang gas tersebut. Korban kemudian turun dan memegang pintu gudang tersebut. Tersangka berhenti dan jarak kurang lebih 5 meter dari lokasi korban. Tersangka ada mengatakan perkataan pada korban, "Tunggu dulu, saya mau ngomong." Kemudian korban melangkah ke arah tersangka dan berjarak sekitar 2 langkah. Korban menyampaikan, "Tembaklah lae, tembaklah lae." Mendengar perkataan tersebut, tersangka merasa ditantang dan tersangka langsung meraih senapan di bahu kirinya yang sebelumnya tersangka di bawah yang dibawa dari rumah korban, dari rumah tersangka. Tersangka langsung mengarahkan senapan angin ke arah korban, lalu menarik kokang senapan angin dan mengisi 1 butir peluru menutup kokang. Selanjutnya, tersangka langsung menembak ke arah korban sebanyak 1 kali ke arah kepala korban tepat di tengah hidung korban. Sehingga tadi dapat kita lihat tadi yang di foto ronsen tadi pas masuk ke hidung tengah langsung ke belakang tempurung kepala korban, dan setelah itu korban langsung meninggal dunia. Melihat korban terjatuh setelah ditembak, tersangka langsung memutar sepeda motornya dan langsung meninggalkan korban pulang ke rumah. Dapat kami sampaikan juga untuk hasil otopsi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Untuk kesimpulannya, sebab kematian pada jenazah ini adalah akibat luka tembak masuk jarak dekat pada hidung dengan lintasan menembus ke dalam rongga kepala hingga mengenai jaringan otak dan mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Perkiraan waktu kematian antara 6 jam hingga 18 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Mohon izin Komandan untuk pasal yang dipersangkakan, yaitu kami buat pasal 340 KUH pidana atau pasal 338 KUH pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Mohon izin kemudian izin yang dapat kami sampaikan untuk kronologisnya. Baik, terima kasih. Masih terus dari Kapolsek Tebing yang sampaikan. Betul. Ya, baik, tadi itu adalah sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim dan tim penyidik terkait kronologis. Kemudian untuk motif, ya, motif seperti yang disampaikan di awal pemberitaan kemarin, untuk motif yaitu masih motif asmara karena ada dugaan dari tersangka menduga si istrinya dia berselingkuh dengan korban. Tapi motif ini masih kita dalami dan masih kita lakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi untuk memastikan apakah memang benar motifnya itu asmara atau ada motif lain. Ya, tapi yang pasti bahwa dengan kejadian ini ada 1 orang tersangka sudah menghilangkan nyawa seseorang, dan tentunya kita akan melaksanakan proses penyidikan secara profesional untuk
memberikan kepastian hukum baik kepada korban maupun keluarga korban. Ya. Dan di hadapan rekan-rekan sekalian ini sudah tadi ditampilkan beberapa barang bukti yang sudah diamankan. Ya, ada senjata, ada peluru, cadangan, kemudian ada sepatu dan ada proyektil yang diambil langsung pada saat pelaksanaan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Itu mungkin dari saya, tambahkan Pak Sidi. Ada pertanyaan kan? Angkat BB. Ya. Dari awal. Nah, kenapa angin itu katanya dibawa dari rumah. Ini kena apakah memang tadi motif asmara itu menguatkan pelaku untuk melaksanakan atau melaksanakan niat untuk membunuh? Mohon izin untuk motifnya untuk sementara yang seperti disampaikan Pak Kapolres, motifnya masih juga akibat perselingkuhan. Kalau untuk senjata, dia memang kesehariannya dia punya senjata senapan angin ini yang digunakan untuk berburu burung. Itu Pak. Ya, kalau kita lihat pasalnya yang kita sangkakan yaitu 340 yaitu pembunuhan berencana. Jadi dugaan kita dari beberapa alibi dan juga keterangan dari tersangka, kita menduga ada unsur perencanaan di sana. Karena ada kejadian yang mengawali seminggu sebelum kejadian maupun beberapa jam sebelum kejadian pada malam harinya, menurut keterangan tersangka sudah ada kepikiran untuk melakukan tindakan, meskipun tindakan awalnya bukan untuk menghilangkan nyawa, tapi untuk melukai, tapi perencanaan itu sudah ada. Tapi pada saat eksekusi pada hari hanya ternyata peluru mengenai kepala masih hidup sampai ke tenggorokan dan menyebabkan korban meninggal. Jadi kalau menurut kita dari hasil pemeriksaan dan juga keterangan dari korban, unsur 340-nya bisa kita bilang perencanaan. Ya. Itu keterangan tersangka saja. Ya, kalau keterangan secara video kan memang kemarin video karena waktunya juga sangat cepat kan, hanya hitungan detik saja. Ya, akhirnya baru keterangan dan itu sebenarnya tidak mengurangi juga ini kita, ya, tidak mengurangi beban pembuktian kita. Ya, jadi dengan bukti CCTV dan juga alat bukti yang ada, insya Allah kita bisa memenuhi unsur pasal yang kita terapkan. Ya. Kalau sehari-hari tersangka kerjanya apa Pak? Dan kedua, adakah dia mengkonsumsi narkoba ataupun didorong oleh minuman keras? Jadi seakan-akan timbul rasa niat dan tidak takut untuk membunuh. Saya yang tahu, karena warganya Pak Kapolres. Ya, terima kasih izin Pak Kapolres. Ya, perlu saya sampaikan di sini dan saya jelaskan. Kalau untuk terpengaruh dari minuman keras itu tidak, Pak. Jadi sudah jelas disimpulkan tadi karena motifnya itu cemburu buta. Diduga melakukan istri dari tersangka ini melakukan perselingkuhan dengan korban. Kalau keseharian pekerjaan ini dia pensiunan dari WKS. Itu keseharian memang dia berburu menggunakan senapan angin yang digunakan. Pak, dan apakah pelaku dengan korban sudah saling mengenal sebelumnya? Sudah saling mengenal. Karena jadi menurut keterangan tersangka seminggu sebelum kejadian sempat bertemu, sempat ngobrol juga. Jadi sudah saling kenal. Pak, kalau dari pengakuan tersangka, beliau dapat informasi istrinya selingkuh dari melihat langsung atau informasi dari orang, Pak? Ya, kalau keterangan tersangka karena ini informasi masalah motif perselingkuhan ini kan kita dapatkan dari tersangka. Jadi asumsi tersangka bahwa karena tersangka ini menemukan celana laki-laki di rumahnya dan itu diduga bukan celananya dia. Ya, bukan celananya dia. Nah, terus setelah mungkin si tersangka ini melakukan penyelidikan sendiri atau bagaimana, nah itu menuduh si korbanin lah. Tapi sampai pada saat eksekusi pun si tersangka juga belum bisa buktikan bahwa ini memang celananya dia. Ya, baru berasumsi saja bahwa ini celananya si A.
izin Komandan, info ini kan motifnya karena cemburu buta Komandan, dan info yang kami dapatkan si istri dari pelaku ini kabarnya ada berangkat ke luar negeri Komandan. Apakah itu betul Komandan? Ya betul. Jadi untuk yang istri dari si tersangka ini, dia sekarang sedang bekerja di berbagai TKI di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kemarin sudah sempat kita video call juga, kita hubungi istri tersangka. Kalau menurut pengakuan istri tersangka, pas dapat selingkuhan tidak mengakui. Tapi alasan dari istri tersangka pergi ke menjadi TKI karena sering dilakukan terjadi KDRT di rumah, sehingga karena tidak betah di rumah, makanya dia meninggalkan rumah dan menjadi TKI di Kuala Lumpur. Melihat rekonstruksi tadi Pak bahwa dia sudah membawa senjata ini, ibaratnya itu sudah berjalan. Berarti apakah kita sebagai sipil harus punya izin membawa ini? Atau misalnya diperbolehkan kan? Nah, itu jadi menjadi pekerjaan sehari-hari membawa ini. Kalau dia memang menembak itu kan. Nah, terus tadi dari rekonstruksi tadi juga bahwa yang minta tembak si korban. Bukan yang ini, mungkin dia tidak berpikir mau menembak, tapi karena dia minta tembak, tertantang jadi tembak. Berarti bisa kita ajukan untuk pasal-pasal lain mungkin. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan senjata angin ya, untuk air gun ataupun senjata burung itu masih diperbolehkan untuk masyarakat. Ya. Yang tidak boleh itu airsoft dengan senjata api, itu yang harus memiliki izin dari Pak Intenkam. Ya, kalau untuk senjata burung itu masih diizinkan, dan ini juga dijual di tempat umum, ya secara umum dijual. Yang jual terbatas itu yang airsoft gun